Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini dialami oleh seseorang, sebut saja namanya Hani. Waktu itu Hani ini sedang ngekos di luar kota untuk menyelesaikan studinya. Pada suatu ketika, Hani ini diajak temannya untuk mendaki ke Gunung Arjuno, dan tanpa sengaja di gunung itu ada yang suka dengan Hani. Tapi yang suka itu bukanlah manusia, melainkan makhluk lain. Di kosan Hani punya teman yang cukup akrab, sebut saja dia namanya Nita. Nita ini bisa dibilang pergaulannya sangat bebas. Seringkali dia keluar sampai larut malam sama teman-teman cowoknya. Bahkan sering juga dia tidak pulang ke kosan. Tapi senakal-nakalnya Nita, dia tidak pernah mengajak Hani untuk hal-hal semacam itu. Pada suatu ketika, Nita mengajak Hani untuk pergi mendaki ke Gunung Arjuno. "Han, ikut anak-anak yuk naik gunung," ajak si Nita. "Naik gunung mana, Nit? Sama siapa aja?" jawab si Hani. "Anak-anak kampus lagi ngadain acara pendakian," jawab si Nita. Awalnya Hani menolak ajakan itu karena dia masih ada kerjaan kampus yang belum selesai. Tapi mengingat yang mendaki itu adalah teman-teman kampusnya, akhirnya Hani memutuskan untuk ikut. Di sisi lain, dia juga sudah cukup lama tidak naik gunung. Keesokan harinya ketika sedang di kampus, mereka yang akan mendaki itu berkumpul di sebuah kantin untuk membahas rencana itu. Dan waktu itu ada 6 orang, sebut saja namanya Imron, Fahul, Heri, Arif, termasuk Hani dan Nita. Saat sedang berkumpul itu, Imron bercandain Hani. "Tumben Han mau ikut. Biasanya susah banget kalau diajak keluar." "Ya nih, udah lama nggak ndaki gunung," jawab si Hani. Di antara mereka berenam, yang cukup akrab dengan Hani adalah Imron dan Nita. Setelah cukup lama membahas rencana pendakian ini, akhirnya mereka memutuskan untuk mendaki ke Gunung Arjuno melalui jalur Tretes, nanti pada hari Sabtu. Singkat cerita, tibalah hari pemberangkatan. Setelah semua sudah berkumpul di tempat yang sebelumnya direncanakan, mereka berkendara menuju ke pos pendakian Gunung Arjuno via Tretes dengan menggunakan mobil milik Imron. Setelah menempuh kurang lebih 45 menit perjalanan, sampailah mereka di pos pendakian. Sesampainya di situ, mereka seperti biasa mengurus izin dan segala macam. Setelah itu mereka santai-santai dulu, mengingat waktu itu masih siang. Jadi mereka sampai di pos itu sekitar jam 9-an. Ketika sedang santai-santai itu, terlihat Nita ini centil kepada si Imron. Dan Imron pun juga sama. Melihat itu, Hani sempat mikir, pasti gara-gara ini nih Nita ngajakin muncak. Imron memang orangnya cukup keren dan cukup tajir. Di sisi lain, Nita juga orangnya cukup cakep. Tapi ya gitu, bisa dibilang Nita ini cukup nakal. Dia kalau pacaran selalu lewat batas. Sesampainya di sini, masih belum ada yang aneh. Semua seperti biasa. Setelah cukup lama beristirahat, perjalanan pun dimulai sekitar jam 10 pagi, dipimpin oleh si Imron. Pelan-pelan jalan, dan sampailah mereka di pos 2. Mereka sampai di pos 2 sekitar jam 2 siang. Karena sampai di pos 2 itu, Hani merasa lelah. Mereka istirahat cukup lama. Ada sekitar 30 menit. Dan di pos 2 itu terlihat cukup sepi. Tidak ada pendaki satupun kecuali mereka berenam. Di pos 2 itu, Nita masih dengan aksi yang sama, caper kepada si Imron. Nah, di sini Hani juga merasa tertarik dengan salah satu cowok, namanya Arif. Orangnya pendiam. Dia hanya sesekali ngomong, itu pun kalau diajak ngomong duluan. Tapi Hani tidak berani menunjukkan ketertarikannya kepada yang lain. Setelah dirasa cukup lama beristirahat, perjalanan pun mulai dilanjutkan. Hani yang waktu itu berjalan di posisi ketiga. Sesekali dia nengok ke belakang untuk melihat Arif, yang tampaknya sedang fokus dengan jalan yang dilewatinya. Di tengah perjalanan menuju ke pos 3, Imron mengajak teman-temannya untuk istirahat dulu di sebidang tanah datar untuk menunggu waktu habis maghrib, sekalian untuk membuat kopi. Fahul mengeluarkan alat masak yang dibawanya untuk membuat kopi.
Nah, ketika mereka yang cowok ini sedang sibuk merebus air, tiba-tiba Hani mencium bau busuk yang aneh, seperti bau anyir, yang sangat menyengat hingga membuatnya ingin muntah. Melihat Hani yang sepertinya pengen muntah, Imron bertanya, "Kenapa, Han?" "Gak apa-apa kok, kalian nyium bau busuk gak?" jawab si Hani sambil menutup mulutnya. "Iya, kayaknya ada bangkai di sekitar sini," jawab si Imron. Merasa tidak nyaman dengan bau busuk itu, mereka membatalkan niatnya untuk membuat kopi. Fahul mengemas alat masaknya lagi, dan mereka lanjut berjalan untuk mencari tempat lain. Setelah berjalan kurang lebih 200 meter, bau busuk itu sudah tidak tercium, dan mereka berhenti lagi di sebidang tanah datar untuk melanjutkan niatnya membuat kopi, sambil menunggu habis waktu maghrib. Peralatan masak dikeluarkan lagi, dan mereka membuat kopi. Setelah itu, mereka santai-santai sambil menikmati kopi yang sudah jadi. Dan beberapa menit setelah itu, tiba-tiba bau anyir campur busuk tadi tercium lagi oleh si Hani. Baunya kecium lagi nih," ucap si Hani ke teman-temannya sambil menutupi hidungnya. "Mana Han? Gak ada kok," jawab si Imron sambil memasang hidung. Ternyata kali ini yang mencium bau busuk itu hanya Hani, tidak dengan yang lain. Nah, merasa tidak nyaman dengan bau busuk itu, Hani mengajak yang lain untuk lanjut jalan, meninggalkan tempat ini. Karena memang maghrib sudah lewat dan kopi pun sudah habis. Mereka memutuskan untuk lanjut jalan lagi. Tapi di perjalanan itu, Hani masih saja mencium bau busuk campur anyir yang seakan terus mengikuti Hani. Sampai masker kain yang dipakainya tidak mampu menahan baunya. Ini bau bangkai kok masih aja kecium ya?" ucap Hani pada Nita yang waktu itu berjalan di depannya. "Hidungmu aja kali yang sakit," jawab si Nita. Terus berjalan dan akhirnya bau busuk itu sudah tidak tercium lagi. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 tepat jam 8 malam. Di pos 3 itu ada rombongan yang sedang camp, dan di pos 3 itu Imron tanya ke teman-temannya, mau camp di sini atau di Lembah Kijang. Fahul dan Heri memberi usul agar camp di Lembah Kijang, biar besoknya agak terlalu jauh kalau mau summit. Dan Hani pun hanya menurut. Di sisi lain, jarak pos 3 ke Lembah Kijang itu tidak terlalu jauh. Di pos 3 itu mereka istirahat sebentar, baru setelah itu lanjut berjalan ke Lembah Kijang untuk mendirikan tenda. Di perjalanan menuju ke Lembah Kijang, Hani merasa ada sesuatu yang membuatnya kurang nyaman. Di sepanjang perjalanannya, Hani ini merasa seperti ada yang sedang mengawasinya dari berbagai penjuru hutan. Jadi sambil jalan itu dia seringkali melirik ke kanan dan ke kiri, tapi tidak ada yang terlihat. Kurang lebih 30 menit berjalan, akhirnya mereka sampai di area Lembah Kijang. Sesampainya di situ, mereka lekas mendirikan tenda. Setelah 2 tenda berkapasitas 4 orang sudah didirikan, mereka lanjut memasak makanan untuk makan malam. Ketika sedang masak, sesekali bau busuk tadi tercium oleh Hani. Jadi, baunya itu kadang tercium, kadang enggak. Di sini Hani mikir, apa di sini ada bangkai lagi? Hani tidak memberitahukan hal ini kepada teman-temannya karena mungkin itu memang bau bangkai yang ketiup angin hingga sampai sini. Soalnya malam itu di Lembah Kijang anginnya cukup kencang. Setelah memasak sudah matang, mereka lanjut makan dengan lahap. Soalnya malam itu mereka sudah sangat kelaparan. Setelah selesai makan, mereka lanjut ngopi di depan tenda sambil cerita-cerita. Dan malam itu Nita masih dengan aksi PDKT-nya sama si Imron. Dan Hani juga sesekali melirik si Arif yang waktu itu sedang sibuk membuat kopi. Karena malam semakin larut, mereka memutuskan untuk masuk tenda dan tidur. Malam itu mereka mendirikan 2 tenda. Tenda satu diisi oleh Imron, Fahul, Heri, dan Arif. Sedangkan tenda satunya diisi oleh Hani dan Nita. Ketika sedang tidur, Hani bermimpi sedang berduaan dengan Arif di sebuah tempat. Nah, ketika sedang berduaan itu, tiba-tiba si Arif ini memeluk Hani. Sepertinya Arif menunjukkan ketertarikan kepada Hani. Dan Hani pun diam saja ketika dipeluk oleh si Arif. Ketika sedang dipeluk, Hani merasa tidak bisa bergerak karena mungkin pelukannya Arif itu terlalu kencang, hingga akhirnya dia terbangun dari tidurnya.